pergi ke pasar sambil jalan-jalan. Jangan lupa membeli pepaya. Assalamualaikum, saya ucapkan salam bahagia untuk semua. Perkenalkan, nama saya Prihutami Aji. Saya bertugas mengajar di SD Negeri Tunjung Seto, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Setiap peserta didik yang berada di kelas kita mempunyai keunikan masing-masing. Mereka memiliki kebutuhan belajar yang beragam, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Untuk mengakomodir segala kebutuhan murid yang beragam tersebut, sebagai seorang guru, saya memiliki peran dan tanggung jawab. Tentunya, agar mereka dapat memaksimalkan potensi terbaiknya dalam belajar. Itulah alasan mengapa saya perlu menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Langkah awal yang saya lakukan adalah melaksanakan asesmen diagnostik untuk memetakan kebutuhan peserta didik. Asesmen ini saya tempuh dengan 2 tahap. Tahap pertama yaitu melaksanakan asesmen diagnostik kognitif dengan memanfaatkan aplikasi Canva untuk membuat desain yang menarik. Kemudian saya cetak dan bagikan kepada peserta didik. Hari ini kalian merasa senang, ngantuk, atau nangis? Tahap kedua yang saya lakukan yaitu melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Ini bertujuan untuk memetakan minat serta kebutuhan belajar peserta didik. Asesmen ini saya lakukan dengan mengajak peserta didik berkumpul membentuk lingkaran. Kemudian, saya melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait minat, hobi, dan juga gaya belajar. Langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu identifikasi terhadap hasil asesmen diagnostik yang sudah dilaksanakan. Kondisi peserta didik yang didapat yaitu sebagai berikut. Hasil asesmen kognitif menunjukkan 8 peserta didik masuk dalam kategori belum paham, 7 peserta didik masuk dalam kategori paham sebagian, dan 5 peserta didik masuk dalam kategori paham utuh. Untuk asesmen diagnostik non-kognitif, didapat gaya belajar serta kondisi psikologis yang berbeda tiap peserta didik. Hal tersebut kemudian saya gunakan untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari menyiapkan modul ajar hingga pembagian kelompok pada saat berlangsungnya pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, saya menyambut peserta didik dengan kehangatan. Selain itu, mereka memilih salam sesuai yang diinginkan. Salam tersebut tentunya untuk membangun kedekatan antar guru dan peserta didik, serta membangun budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan mengucapkan salam, berdoa, serta menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini untuk menumbuhkan komitmen bersama antara guru dan peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Diferensiasi proses dilaksanakan dalam 2 variasi. Variasi yang pertama, semua peserta didik melihat video yang disajikan untuk merangsang keingintahuan terhadap materi yang akan dipelajari. Video yang disajikan memuat permainan tradisional bola bekel. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan peserta didik terhadap permainan tradisional. Dalam permainan bekel, terdapat 6 bekel diambil tujuan. Setelah menyaksikan video, saya juga memberikan pertanyaan pemantik agar peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Variasi kedua, peserta didik dibagi dalam kelompok kecil sesuai kesiapan belajar dan gaya belajar. Kalian jangan lembaran seperti ini, ya. Beda-beda tiap kelompok. Dalam diferensiasi proses ini, saya menyiapkan berbagai lembar kerja peserta didik.
Semuanya dikemas dengan menarik dan penuh warna. Terdapat kelompok yang menggali informasi dengan melihat lembar kerja berupa gambar-gambar yang menarik. Ada juga peserta didik yang mengerjakan dengan bantuan Lego. Sedangkan untuk kelompok yang lainnya, ada anak yang memakai bantuan tangan atau jari-jari mereka untuk mengerjakan. Setelah itu, berkelompok akan menempel hasil lembar kerja peserta didik di tempat yang sudah disediakan. Kemudian, mereka akan melakukan penilaian antar teman hasil dari kelompok yang lain. Penilaian antar kelompok atau penilaian teman sebaya dapat memberikan beberapa manfaat. Di antaranya, membantu peserta didik memahami pekerjaan mereka sendiri dan bagaimana cara meningkatkannya, serta menggali informasi kompetensi siswa anggota kelompok. Pada zaman saat ini, peserta didik cenderung lebih dekat dengan yang digital, seperti media sosial dan game. Oleh karena itu, saya memanfaatkan game edukasi sebagai alat belajar untuk peserta didik. Pada tahapan selanjutnya, saya bersama peserta didik bermain game online yang memuat materi pengurangan, yaitu dengan menggunakan Wordwall dan matchplay.com. Dengan game online ini menciptakan pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif. Tampilan layar yang menarik membuat peserta didik antusias dalam pembelajaran. Selama proses ini, saya juga akan melakukan penilaian berdasarkan rubrik penilaian yang sudah disiapkan. Di akhir kegiatan, saya mengajak peserta didik untuk merefleksikan hasil belajar melalui tanya jawab dan kotak emoji. Peserta didik meletakkan nama-nama mereka dan memilih kotak yang sudah disediakan untuk mengetahui perasaannya setelah kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan berikutnya, saya merancang asesmen sumatif dalam bentuk proyek. Proyek yang diberikan berkaitan dengan permainan tradisional. Mereka akan diberikan kebebasan membawa permainan tradisional yang disenangi. Selama kegiatan proyek, saya akan melakukan penilaian terhadap ketercapaian pembelajaran. Ini ada beberapa hasil produk yang telah dihasilkan oleh peserta didik. Ada bekel, dam-daman, gambul, dan congklak. Melalui kegiatan ini, diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai, sehingga dapat menjadikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ami sudah sangat baru. Beliau telah menerapkan berbagai perkembangan teknologi, tapi beliau juga tetap menerapkan kearifan lokal yang ada, yaitu permainan tradisional. Terkait dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Ibu Prihutami Aji, SPD, guru kelas 1 di SDN Tunjung Seto, Kecamatan Kutawinangun, Kabupaten Kebumen, sudah sangat baik dan menarik karena mengenalkan kepada anak tentang permainan-permainan tradisional yang di dalamnya itu terdapat unsur belajar pengurangan bilangan. Yang dikemas juga sangat menarik dengan permainan game online. Nah, sinergi game online dan permainan tradisional memang sangat perlu dilakukan untuk sekarang ini, mengingat banyak anak-anak sekarang yang tidak mengetahui permainan tradisional. Pergi ke kali lihat burung nuri. Pembelajaran berdiferensiasi asik sekali. Salam hangat dan sampai jumpa. Audio Jungle.